Ini Mbak uangnya. Maaf Pak, tapi supermarket kami tidak menerima pembayaran cash. Nih. Kecian. Gembel amat nih supermarket. Masa udah nggak bisa pakai cash? Ya ilah, mending gue belanja di warung aja kalau gini. Dan lo ngapain? Nyuci pakaian. Pakaian itu lagi ngapain di supermarket? Ya habis belanja lah. Ya udah kali, santai. Gue pasti gak bisa bayar ya karena pakai cash. Iya nih, gue juga baru tahu sekarang udah jarang supermarket yang nggak menerima cash. Ya udah nih, pakai kartu kredit gue dulu. Nanti uang yang lo mau pakai tadi kasih ke gue. Demi apa sih? Ya ampun, baik banget. Makasih ya, Nis. Emang deh lu paling best, top the best di gue mah. Bank sentral adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Pertama, sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai yang diselenggarakan oleh bank sentral adalah suatu mekanisme yang memfasilitasi transfer dana elektronik antara berbagai pihak seperti individu, perusahaan, dan lembaga keuangan. Bank sentral bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi sistem ini guna memastikan kelancaran dan keamanannya. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai dibedakan menjadi transaksi yang bernilai besar dan transaksi yang bernilai kecil. Transaksi yang bernilai besar memiliki karakteristik transaksi yang bersifat penting dan segera urgent, meliputi transaksi antar bank, transaksi di pasar keuangan, atau transaksi dengan nilai tiket size 1 miliar menggunakan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement disebut BIRTGS dan Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System. 2. Transaksi yang bernilai kecil meliputi transaksi antar individu dengan nilai tiket size 1 miliar menggunakan sistem clearing Nasional Bank Indonesia disebut SKNBI. Jadi penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia menggunakan BIRTGS dan bernilai besar dan menggunakan SKNBI untuk transaksi yang bernilai kecil. Berikut adalah manfaat sistem pembayaran non-tunai. Yang pertama, ada proses transaksi lebih cepat. Yang kedua, lebih fleksibel. Yang ketiga, instrumen pendukung efisiensi ekonomi. Apa yang terjadi jika terdapat pembayaran non-tunai? Pengguna pembayaran non-tunai tidak perlu repot pergi ke bank untuk melakukan transaksi. Tidak ada lagi yang namanya mengantri untuk membayar tagihan listrik, internet hingga asuransi. Cukup menggunakan uang digital yang kalian biasa pakai. Mekanisme pembayaran. Mayoritas masyarakat di Indonesia masih lebih menyukai menggunakan uang tunai sebagai alat pembayarannya barang dan jasa sehari-hari. Layanan pembayaran untuk konsumen semakin berkembang terutama di wilayah perkotaan. Jaringan dan sistem layanan bank online, layanan kredit atau debit langsung secara elektronik, kartu debit atau kredit, jaringan ATM dan pos, smart card, dan postal money order. Layanan perbankan elektronik melalui telepon atau internet juga mulai berkembang. Perbedaan sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Perbedaan yang paling mendasar adalah yang pertama, instrumen yang digunakan.
Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal alias uang kertas atau logam. Sedangkan sistem pembayaran non-tunai menggunakan alat pembayaran seperti kartu alias APMK, cek, biljet giro, nota debit, maupun uang elektronik yang card-based dan server-based. Selain itu, metode verifikasi dan cara transaksinya pun berbeda. Sistem pembayaran tunai dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan sistem pembayaran non-tunai lebih mengandalkan pada teknologi atau alat elektronik untuk melakukan pengecekan maupun transaksi. 5. Contoh di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menggunakan kredit untuk berbelanja di supermarket. Yang kedua, transfer uang antar bank. Yang ketiga, pembayaran lewat cek semacam kertas. Terangkanlah